Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang adab berpakaian. Subhanallah, pakaian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian, subhanallah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin menutup aurat tapi tidak punya pakaian. Berapa banyak orang di luar sana ingin nutup aurat, dia harus berjuang untuk mendapatkan pakaian. Maka sungguh Allah jadikan manusia itu memiliki pakaian-pakaian yang banyak sekali memberikan manfaat untuk kita semuanya. Di antara manfaat ketika kita berpakaian, Allah Subhanahu wa taala pernah menerangkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Untuk apa Allah turunkan pakaian? Agar kalian menutup auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasanmu. Subhanallah, Islam sekali lagi adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Di dalam berpakaian saja, Islam menuntun kita beberapa adab. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya. Dalam hal sekecil apapun, Islam telah memberikan kepada kita tuntunannya. Subhanallah. Maka bagi kita seorang muslimah, hendaklah kita belajar bagaimana sesungguhnya adab dalam berpakaian. Kalau kita, teman-teman, mengatakan ketika kita berpakaian, kemudian meniatkan diri kita untuk menutup aurat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman, kalau saudariku semuanya keluar dari rumah nih ya, atau mau memakai pakaian, kemudian setelah itu ngaca ya. Biasanya kalau perempuan kan suka ngaca. Jangan hanya melihat kecantikan teman-teman semuanya di kaca, tapi niatkanlah, oh saya pakai pakaian ini untuk menutup aurat, mengikuti perintahmu ya Allah. Teman-teman keluar 2 jam, 3 jam memakai pakaian dan menutup aurat, itu sudah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka jangan lupa sertakan niat untuk apa kita berpakaian. Kalau kita berpakaian hanya ingin untuk dilihat oleh orang, hanya ingin untuk dipuji oleh orang, pakaiannya bagus, pakaiannya keren, pakaiannya masa kini ya, viral dan sebagainya, kita akan dapatkan pujian itu, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menggunakan pakaian, Islam menuntun cara yang luar biasa. Di antaranya pakaian yang hendak kita pakai, teman-teman, itu harus kita perhatikan bahannya. Apakah bahannya halal atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak perbolehkan, terutama bagi kaum laki-laki. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum laki-laki untuk memakai pakaian yang dari sutra. Dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Ya, bagaimana cara mendapatkan pakaian tersebut? Apakah mendapatkannya dengan cara yang halal atau mendapatkannya wal'iyadzubillah dengan cara mencuri atau cara yang tidak halal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, zat yang baik, dan tidak menerima kecuali yang baik ya. Maka penting nih untuk kita memakai pakaian yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ada seorang laki-laki yang mana doanya itu dia tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di antara penghalang doa laki-laki tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata dia memakai pakaian yang haram, memakai pakaian yang tidak halal. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, kalau teman-teman tengok hadis di Arba'in Nawawi, itu ada hadis yang berbunyi, summa dzakara ar-rajul yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dia menempuh perjalanan yang panjang hingga rambutnya kusut dan berdebu ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rabbi." Sedangkan dia mengatakan, "Wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Kata Rasulullah SAW, sedangkan dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Subhanallah. Jadi teman-teman, mari kita koreksi diri masing-masing. Kalau ingin doa kita itu diijabah, maka evaluasi apakah makanan kita sudah halal, apakah minuman kita sudah halal, apakah pakaian yang kita gunakan sudah halal. Karena ternyata pakaian yang tidak halal itu merupakan sebab di antara doa seorang hamba tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, adab yang kedua dalam berpakaian itu berpakaian tidak menyerupai lawan jenis. Jadi kalau kita laki-laki, kalau kita perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Yang laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, zaman sekarang banyak laki-laki di perempatan-perempatan ya, yang pakaiannya lenggak-lenggok, berpakaian kayak wanita, pakai gamis ya, pakai pakaian baju kurung, kemudian sambil megang kecerekan itu cerak-cerak gitu ya, sambil berhias. Naudzubillah, itu para waria ya. Dan juga ada wanita-wanita yang berpakaian laki-laki ya. Ini perlu kita perhatikan, ternyata Rasulullah SAW melaknatnya. Taib wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Masya Allah, mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya ini ya, bencong atau kebanci-bancian ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Taib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ancaman, teman-teman. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga golongan ya, orang yang tidak masuk surga. Ya Rabb, siapakah mereka? Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Wad-dayyus, laki-laki, seorang suami yang tidak cemburu dengan istrinya, walaupun istrinya itu bermain cinta dengan laki-laki lain. Jadi nggak ada kecemburuan. Nah, ini zaman sekarang banyak suami-suami yang merelakan para istrinya untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Warajilatun nisa, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian teman-teman, adab yang selanjutnya adalah ketika kita memakai pakaian itu tidak menyerupai pakaian orang kafir ya. Kita lihat orang kafir pakaiannya seperti apa. Misalnya nih, pakaian yang memang khusus, spesial dipakai oleh mereka, dan itu bukan keumuman ya, khusus dipakai oleh orang kafir. Oh, itu tidaklah memakai pakaian tersebut kecuali dia agamanya misalnya Yahudi. Tidaklah memakai pakaian demikian kecuali dia Nasrani misalnya. Jadi pakaian khusus yang dipakai oleh orang-orang kafir. Maka kata Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum ya, itu seolah ia bagian dari kaum tersebut. Jadi pakaiannya itu teman-teman ya, menjadi ciri khas ya. Karena ada yang bertanya, lo pakaian yang orang kafir itu seperti apa gitu ya. Jadi ciri khasnya orang kafir, dia pakai pakaian seperti ini. Taib. Kemudian apalagi adab dalam berpakaian. Nah ini nih, subhanallah, kalau kita teman-teman memulai memakai pakaian dengan sebelah kanan, yang kanan tangan kalau dimasukkan bajunya yang kanan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau pakai misalnya rok ya, misalnya kakinya dimasukkan yang kanan terlebih dahulu. Semuanya dimulai dari sebelah kanan.
maka itu dapat pahala. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan. Jadi Rasulullah SAW itu paling suka yang namanya at-tayammun. Kapan Rasulullah SAW sangat menyukai at-tayammun ini? Bukan tayamum, tapi tayammun pakai nun. Dijelaskan oleh istri beliau, oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau beliau, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammun. Rasulullah SAW itu sangat menyukai sesuatu didahului dengan yang kanan. Kapan? Fi tana'ulihi, ketika beliau memakai sandal, wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir, wa tuhurihi, ketika beliau bersuci, fi sya'ni kulli, dan dalam setiap urusannya. Subhanallah. Ya, jadi ada perbedaan nih teman-teman antara muslimah dan orang yang bukan muslimah. Kalau orang muslimah, dia membiasakan mendahulukan sesuatu dengan kanan, kecuali masuk kamar mandi ya, karena memang adabnya masuk kamar mandi kiri ya. Nah, kita ikuti itu, kita dapat pahala, Masya Allah. Baik, kemudian apalagi adab di dalam berpakaian teman-teman. Nah ini nih paling penting ya. Jadi pakaian yang kita pakai itu bukan termasuk pakaian yang syuhroh. Apa itu syuhroh? Syuhroh itu adalah pakaian ketenaran. Jadi pakaian yang mana kalau dia pakai baju itu tuh kelihatannya orang wah gitu ya. Biar tenar, biar mendapatkan pujian yang sangat luar biasa dari orang-orang ya. Nah ini yang paling ngeri kalau ada memakai memang sengaja pakaian yang untuk ketenaran ya, pakaian syuhroh namanya. Taib. Rasulullah SAW pernah mengancam ya, kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhra fid dunya, barang siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, maka albasahullahu thawba madhallah yaumal qiyamah, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Wal'iyadu billah. Maka dari itu teman-teman, ini luar biasa ya, ketika kita mau memakai pakaian, jenis pakaiannya itu harus kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau kita memakai pakaian yang tidak masyarakat umumnya pakai, itu nanti kalau kita misalnya masyarakat umum pakai yang seperti ini, kemudian kita menyalahi apa yang dipakai oleh masyarakat umum, itu akan merasa seperti kita itu paling dan paling gitu ya. Nah, maka kita juga harus senantiasa melihat, oh berarti kalau memang ini adalah pakaian yang tidak menimbulkan efek ketenaran, maka dipakai. Tapi kalau pakaian yang menimbulkan efek ketenaran, biar terkenal memakai pakaian tersebut dan lain sebagainya karena berbeda dengan masyarakat setempat, maka kita tidak perlu memakainya. Baik. Kemudian apalagi teman-teman, yang paling penting nih bagi wanita, pakaian tersebut adalah menutup aurat. Nah, ini penting banget. Dan kita harus tahu aurat wanita itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Dan ini juga kepada ibu-ibu yang punya putri-putri, apalagi putrinya sudah balik, harus dijelaskan ya. Karena kita itu sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah para perempuan itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh ya. Dan subhanallah, di antara hikmahnya kenapa perempuan itu diperintahkan untuk mengulurkan ya jilbabnya ke seluruh tubuh, agar mereka itu mudah dikenal. Subhanallah teman-teman, kalau kita mau mengucapkan salam nih, ada seorang perempuan,
dia itu menutup aurat pakai kerudung ya, pakai ditutup auratnya misalnya, maka kita nggak segan-segan tuh mengucapkan salam. Kenapa? Karena identitasnya itu jelas. Fala ayyu'rafna, jelas oh dia orang muslimah. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ukhti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai saudariku, jelas. Tapi kalau kita lihat perempuan, dia ndak pakai jilbab, auratnya terbuka, ya pakaiannya dari tukang jahit belum selesai dijahit diambil ya, jadi kelihatan kemana-mana pakaiannya. Nah, yang demikian kita kalau mengucapkan salam bingung, ini orang muslimah atau bukan ya. Nah, maka dari itu di antara hikmahnya adalah agar kita diketahui identitas kita. Dan yang selanjutnya apa hikmahnya? Fala yu'dzain. Subhanallah teman-teman, ternyata seorang muslimah ketika dia mengulurkan jilbabnya, ketika jilbab di sini bukan kerudung maksudnya ya. Jilbab itu pakaian juga termasuk, pakaian, kerudung, semuanya itu jilbab namanya. Nah, kalau kita pakai pakaian menutup aurat, subhanallah, ini ternyata teman-teman memiliki hikmah, itu bisa menjadi pelindung bagi kita atas izin Allah. Jadi orang-orang tidak berani mengganggu, segan. Coba aja kalau misalnya ada perempuan, dua perempuan, yang satu pakaiannya nyun sewu, seksi misalnya ya, ketat. Yang satu dia pakai bajunya menutup aurat ya, rapat. Laki-laki mau mengganggu yang mana kira-kira? Mengganggu yang pakai pakaian ketat. Perempuan yang ketat diganggu-ganggu, hai neng, hai siapa gitu ya, pasti seperti itu. Dan kalau yang perempuan yang pakai hijab rapat, itu paling mereka mendiamkan, atau mau kalau diganggu pun dengan salam, assalamualaikum adik, assalamualaikum, hanya itu saja. Enggak, mereka insya Allah nggak berani mengedip-ngedipkan mata dan lain sebagainya, atau mengucapkan kata-kata yang kurang baik, yang serono dan lain sebagainya, tidak. Insya Allah laki-laki akan lebih segan ya kepada wanita-wanita yang menutup auratnya. Maka dari itu kalau kita tidak mau diganggu oleh para laki-laki, tutuplah aurat kita, tutuplah tubuh